Udah belum? Al-Fatihah wa ila hadratin nabiyil mustafa war rasulil mujtaba summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina fid din wallahu yataghasyana birrahmah wal maghfirah wa yubhimana min ilmil ulama bitilkan niya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini apakah masih ada yang mau kita lanjutkan pembahasan soal kurban? Kalau berdasarkan pengajian kemarin yang akhir, kelihatannya soal pembagian yang masih ditanyakan. Pada intinya bahwa daging kurban itu dibagi 3, itu aja pada intinya. Sepertiga buat yang bikin, sepertiga buat fuqara wal masakin, sepertiga buat hadiah. Nah sekarang hadiahnya siapa yang mau dikasih hadiah? Mungkin saja panitia dihadiahin kulit, panitia dihadiahin kaki, atau pekerja-pekerja yang lain dihadiahin lagi sama dia. Misalnya apa? Yang 7 orang itu dibikin 8 umpamanya. Kan yang satunya itu buat pekerja. Itu yang termasuk di dalamnya hadiah. Atau termasuk hadiah guru-guru. Kalau di saya sana, guru-guru saya tuh padahal udah lama nggak ngaji, tetap saya kirimin. Misalnya kayak Mahfud, kayak Jamhuri. Nah itu memang lazim pesen dari guru-guru saya begitu. Kalau kalian bikin korban, kalian punya guru, guru itu dibawain. Itu hadiah. Justru yang paling berkah di situ. Kalian boleh tanya masalah kepada guru, kalian boleh itu, jangan nanya doang, minta dijelasin doang, tapi dagingnya dikagak ingat. Jelek banget yang begitu mah. Jadi apa dah? Apa udah jelas? Apa masih ada yang mau tanya? Saya yang belum paham dulu Haji Jamhuri nih, bagaimana 7 dikeluarin pala? Oh pala dikeluarin sih, bagaimana? Mau diulangi nggak? Palanya boleh nggak punya korban minta? Yang korban? Saya mau korban minta palanya. Kagak boleh, bolehnya tuh persetujuan orang 7. Misalnya 1, 2, 3, 4, 7 itu bikin korban. Teman-teman, palanya nanti buat saya. Temen bilang enak aja, gue gak mau. Wah haram. Haram. Kalau dibilang oh nggak apa-apa, nggak boleh. Nah, jadi artinya dia punya hak di dalam kepala 1/7. Kan 7 orang, bagi 7 dulu. Nah kali yang 7 bilang udah dah saya nggak ambil. Nah halal. Kalau kambing sih Sama. Kambing yang punya sendiri dia ya. Kambing punya sendiri. Pala, kaki buat dia, yang lain dikurangin. Jangan pahanya yang depan saya ya 1, yang belakang saya, sama hatinya dah sejuring. Pala sama kaki, ya ambil aja semua dah.
Namanya kurang ikhlas. Kita kalau mau kurban bagian kita seapa, itu yang kita ambil. Jangan lebih. Sebab apa? Lebih menandakan kurang ikhlas. Ya, kan kalau kurang ikhlas nggak ada artinya kurban itu. Gara-gara pala doang. Ngambek, ya. Berarti yang korban nggak boleh minta ya? Yang korban, oh boleh. Cuma mintanya, misalnya, saya cuma paha depannya aja tuh. Udah yang lain jangan diminta lagi. Jangan, yang depan, yang belakang, pala, kaki, hati ya. Artinya begini, yang bikin korban kan ada haknya sepertiga. Kalau mau minta boleh-boleh aja, asal jangan lebih dari sepertiga gitu. Yo, malah sunnahnya makan, yang bikin korban itu makan. Ya. Berarti kalau misalnya kambing, dia kambing minta paha belakangnya satu, boleh gitu. Pahanya satu. Soalnya kan selama ini. Iya boleh, kenapa? Ukuran seperti itu kan masih lebih kurang dari sepertiga, boleh. Cuma untuk paha gitu. Iya, saya paha ya satu. Kalau kata panitia kurang sepertiga, tambahin kupingnya aja kuping. Iya. Iya pokoknya jangan sampai perkiraan kita tuh jangan lebih gitu aja. Ukur pasti banget susah. Paha depan apa paha belakang dibilang. Paha belakang satu apa dua? Dua, wah lebih dah. Lah iya makanya lebih. Seperti kambing kan penuh pahanya doanya ada dagingnya. Perutnya kosong, paha depan kecil. Nah, tulangnya dah. Coba dia dua banyak. Iya. Bagaimana kalau masih ada silakan. Bapak santai nih, mau sampai subuh boleh. Cuman bapak aja yang nungguin, saya habis isa sepulang gitu. Iya. Mau tanya masalah penyembelihan. Iya. Kalau nggak salah dengar kemarin Ustaz bilang yang menyembelih yang penting Islam. Nggak sebenarnya tidak apa-apa. Betul, itu pada ente bisa menanya terus sih. Nah, saya pernah baca ayat kita dilarang makan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah. Itu aja. Baik. Ayatnya wala ta'kulu apa tuh? Bi ghairi ismillah. Haram hukumnya memakan tanpa menyembelih tanpa menyebut nama Allah. Ayat itu untuk apa? Untuk orang kafir. Orang kafir dia baca bismillah berapa kali aja kagak sah. Kalau orang Islam, andai kata bapak motong ayam nyuruh orang lain, tapi dia Islam, kagak baca bismillah kagak apa sah potong. Sah. Tanya ahli fikih kemana juga sama sah. Cuma kurang abdol. Abdolnya mah baca paling kagak bismillah. Paling kagak. Syukurnya motong ayam nih bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Itu yang paling bagus. Sekarang misalnya termasuk kita makan ayam yang dipotong di pasar, di pemotongan. Saya lihat tukang motong tuh, apalagi ayam negeri, disuntik doang, disuntik dia ngobrol. Jadi kalau kita ragu jangan makan sah, kagak dosa. Sebab dia orang Islam. Dia bayang kagak, ngaji kagak, dia Islam udah sah. Tapi kurang abdol gitu. Nah termasuk kurban. Saya bilang kemarin niat yang penting yang bikin. Saya bikin korban, saya bilang dalam hati tentunya kepada Allah. Saya mau bikin korban buat istri saya. Istri saya belum saya bikinin korban. Serahin sama tukang motong. Tukang motong kagak baca gini, boleh niatnya udah di sini tadi. Tapi abdolnya yang motong juga baca bismillah, baca takbir, baca apa? Buat si anu ya. Nawaitu an adbah hadil udhiyata li sianu bin sianu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Potong. Wah, itu yang paling baik. Makanya artinya apa nih? Kita diupayakan kalau mau nyuruh motong orang yang
soleh, yang fasih bacaannya. Nah, kemudian kita kagak tahu yang motong siapa aja, tapi dia Islam, jangan ragu, makan. Tuh, jadi Islam itu mudahnya di situ. Ada jalan yang paling gampang, ada jalan yang paling susah. Ya, yang tidak boleh dimakan, yang bukan selain Allah. Orang dulu kalau orang-orang kafir kalau motong Bismi Uzza, Bismillata, ya sebab dia kafir, dia kagak baca Bismillah, dia baca Bismillah aja masih kagak sah. Orang non Muslim suruh baca Bismillah nggak sah. Sebab yang penting iman itu buat Allah. Tapi jangan juga kalau kita mau motong ayam, potong ayam siapa aja dah, jangan begitu. Upayakan, ikhtiarkan yang terbaik. Sembayang seperti saya bilang, pakai celana kolor aja sah, asal celana kolornya nutupin pusat, nutupin lutut. Yang lain ngablak, sah, boleh. Hah? Iya, kalau kita bikin sahnya sah. Kok peraturan gampang banget lah, kalau kita lagi di sawah mau pulang tanggung, celana segini, celana orang sekarang malah pakai kolor lenong atau kolor orang tua tempo dulu ini tinggi di bawah lutut. Sebab apa? Nah itu wa auratur rajuli fis salati ma bainas surra war rukbah. Aurat orang laki-laki ketika sholat antara pusat dan lutut. Sekarang kita punya atau kita pakai kain atau doang. Tapi kainnya kita ini sampai dada kita angkat gitu. Sampai sini sembahyang sah. Bicara sahnya tapi jangan dilakukan. Ya, dalam kondisi normal pakaian ada apa ada sembahyang di rumah sembahyang kayak begitu jangan. Kan sah. Lah emang sah itu membuat kita mudah ketika kita sulit. Nah, termasuk motong ayam, motong kambing, kalau dia orang Islam tanpa bismillah sah. Bagusnya bagaimana? Baca bismillah. Dan kalau kita mau potong ayam di pasar, kalau perlu kita suruh bang baca bismillah. Kalau perlu kita suruh. Sebab apa? Dengan nama bismillah itu lebih afdol. Bukan tidak sah saja, bukan berarti pas motong orang yang kagak bismillah terus kita makan bangkit. Haram, bukan kayak gitu, enggak kayak gitu. Sahnya boleh. Yang penting dia Islam kita. Ya, yang penting dia Islam. Islamnya kagak taat, enggak apa-apa. Penting Islam. Ya, cuma jangan sering-sering disuruh motong yang begitu. Sama juga orang yang kagak sholat, kagak ngaji, meninggal. Yang nyembayangin bagusnya jangan ustad. Enggak usah, suruh aja orang-orang itu. Ustadz sengaja jangan nyembayangin. Emang apa? Supaya orang lain tahu kalau mati begitu. Enggak usah orang-orang soleh yang nyembayangin siapa aja. Tapi sah, yang penting disembayangin. Bukan kalau nyembayangin ustadz sah, nyembayangin orang yang bergajulan kagak sah. Ya kagak. Yang penting disembayang, bisa niat, dibaca. Iya. Rukun sholat jenazah lah. Gitu. Sah. Jadi itu jangan kita mengambil yang terjeleknya, jangan. Ambil yang terbagusnya. Tetapi kalau kekagaan yang terjeleknya sah. Bangsa Indonesia mestinya hafal Pancasila. Kemudian punya KTP. Lalu KTP-nya kagak ada, Pancasila kagak hafal. Bangsa Indonesia juga bukan? Bangsa Indonesia juga. Iya. Ya gitu kira-kira bandingannya kayak gitu. Yang penting bahwa tetap sah walaupun tidak baca bismillah, yang penting orang itu Islam. Nah itu. Lalu boleh nggak diterapkan? Boleh kalau darurat. Kalau dalam keadaan normal yang terbaik cari. Baik sholat, baik sedekah, baik apa yang terbaik. Ya sementara kalau udah dipahami kita, ada lagi yang lain. Gimana ente gimana? Ya begitu deh. Iya, artinya begitu. Ayatnya ente baca benar. Jangan kamu makan penyembelihan yang tidak disebut nama Allah. Artinya maksudnya yang sebut nama Allah, orang itu bukan Islam. Kalau orang Islam boleh. Gitu. Kalau dia Islam dengan sembahyang, boleh gimana? Gimana tuh? Sembahyang nih,
Iya. Di Islam tiba-tiba yang tadi ente bilang kayak hukumnya kayak gimana? Yang lain bisa jawab tuh ente yang terangin. Bukan maksud saya boleh nih. Iya. Boleh, tetap boleh. Maksudnya hukumnya gimana? Di luar boleh gitu. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada. Kalau udah boleh hukumnya udah nggak ada di luar boleh. Iya, soalnya kan kepastiannya boleh. Boleh. Iya, boleh. Bolehnya. Jadi istilah boleh ya juz sah. Masalah pemotongan aja Ustaz. Masalah pemotongan ada tata caranya nggak Ustaz? Ada pasti. Pasti ada kan? Hmm. Kita motong, anggaplah ada cuman saluran makan aja yang kepotong. Nggak Saluran sah. nafas Nggak sah. nggak sah. Dan Nggak. itu jadi bangkai. Nggak sah. Andai kata dipotong saluran makanan doang, yang lain belum kepotong, pasti matinya lama. Udah mati lama, mati jadi bangkai. Jangan dimakan. Jadi syarat pemotongan pertama, kita mau ikuti sunnahnya boleh. Pertama menghadap kiblat, itu sunnahnya. Yang kedua membaca Bismillah, itu sunnah bukan wajib. Membaca Bismillah. Yang ketiga harus dibawa leher bener. Misalnya ayam lehernya panjang, potong di sini jangan. Ya. Ini tata caranya di dana. Sapi kan ada di bawah leher, di sini potongnya, jangan di sini. Kalau tukang potong gitu bilang, bang, rupanya leher, oh di sini dipotong, itu leher panjang. Padahal tata cara potong di sini. Dan yang terakhir harus putus 4 syarat. Urat tenggorokan, batang tenggorokan, kemudian kerongkongan yang buat napas sama buat napas satu, buat makan satu, itu 2. Yang ketiga ini 2 urat mari namanya. Ya mari disebut dalam fikih urat mari. Ini satu, ini satu. Andai kata ini 2 dipotong, ini kagak nih, matinya lama, haram dimakan itu. Jadi kalau kita motong suruhnya ngerti, paling tidak potong leher, kita puter. Nah, aturan jangan di sini. Jadi kita taruh atau mulai dari bawah angkat ke atas. Nah, supaya ini marinya nih ini betul. Nah, udah gitu darahnya keluar lebih banyak. Ya, sebab itu memang urat darah itu, urat jiwa namanya. Nah, itulah tata cara nyembelih. Ya. Orang laki, perempuan boleh nggak? Boleh. Boleh, cuma makruh. Ya. Nah, kemudian nyari korban kambing laki nggak ada, kambing perempuan boleh nggak? Boleh, ya, emang makruh. Jadi kita kan sementara mempelajari yang terbaik begitu. Yang asal sah kita nggak mau tahu. Kita pikir kagak mau yang begitu. Emang bagus, kagak mau yang begitu. Asal kagak mau sembarangan lah. Tapi sah, gitu. Makanya kita perlu tahu. Wah ini sembayang cuman kain doang, yang lain kagak punya ini. Sampai dadan. Kan kalau kita tahu, kita gak ragu kita sembahyang. Kok begitu sembayangnya? Sekali itu aja, karena saat itu darurat, kita lagi di sawah atau lagi kayak. Kalau saat-saat normal jangan dilakukan itu. Jadi kagak ada akhlak, namanya gak ada adab. Ya. Baik, kalau ada lagi. Saya mau nanya nih. Yang mau nanya emang benar. Kata orang kambing kebirian sama kambing bandot katanya nggak sah kalau kambing kebirian karena bijinya udah nggak ada. Nah, saya mau nanya, sah apa kagak? Boleh sah. Cuma ulama mengatakan makruh. Yang mana yang makruh nih? Yang dikebiri. Oh, kebirian makruh. Ya. Padahal niat orang ngebiri supaya dagingnya lebih banyak. Iya. Iya. Cuma sempurnanya kagak ada dia. Oh, gitu. Kambing yang sempurna kan yang utuh. Yang utuh. Ya, ada bijinya. Makanya sekarang udah jarang kambing kebirian. Iya. Dulu waduh kambing kebirian jadi primadona. Harganya tinggi. Emang dagingnya juga enak apa. Nah, setelah ulama banyak membaca kitab dan menjelaskan, oh hukumnya mah tapi sah. Kurang sempurna. Kalau enggak, saya akan mulai ya untuk membuka masalah tarwiyah dan arafah.
Enggak, ini udah cukup maka Udah cukup. Jam udah rapi lah. apanya? Jam udah rapi lah. Jam. Udah rapi lah nih. Udah. Enggak jadi pertanyaannya dirubah tadi. Dulu bukannya apa di sendiri bingung nanyanya. Kata intinya ya. Iya intinya begitu udah. Ya kalau masih ada makanya saya bilang terus saja sampai subuh. Iya, saya ini karena Ustaz, saya nanya satu lagi nih. iya tuh lagi boleh. Masalah korban, kalau orang yang udah meninggal boleh nggak dibikin korban? Ustaz? Nah ini dia Ya. pertanyaan yang banyak. Padahal nggak ada perintah. Ah. Kagak ada perintah. Kata ulama, kenapa yang begitu dipikirin? Bikin yang hidup, yang udah mati jangan dibikinin. Tuh. Nah gitu. Sebabnya apa? Kecuali dia wasiat. Oh, gitu. Dia mau meninggal dibilang, nanti bikinin saya korban ya. Nah itu dibikinin. Siap aja ya. Sekarang anaknya pada kaya. Perasaan dia ya bapak waktu hidup dulu susah, belum bisa bikin korban. Dia mau bikinin juga. Karena kagak ada larangan, ya boleh lah. Orang kagak dilarang. Cuma nggak diperintah. Nggak dilarang. Kalau ada larangan, jangan dibikin, berarti nggak boleh. Ini larangannya kagak ada. Jadi kalau mau bikin aja nih orang, anggap aja sedekah sama orang tua. Nah itu pertanyaan yang paling banyak. Saya ditanya, ini udah mana? Udah saya jawab, tahun besok nanya lagi. Udah jawab tahun besok nanya lagi. Ya. Jadi intinya boleh aja, anggap aja sedekah. Padahal kok bisa boleh sih? Ya orang kalau ada larangannya boleh, ini nggak ada larangan. Ya masih ada lagi? Kalau akikah gimana kan? Maksudnya? Kalau udah meninggal belum akikah, kita akikahin sekarang. Kalau akikah boleh aja. Boleh, ada perintah ya? Hah? Ada perintah, Nggak ada perintah juga. sama juga. Orang yang udah meninggal kagak ada perintah kecuali dia pesen. Kalau akikah itu inilah yang sebetulnya kalau lihat buku fikih kitab mana aja menjelaskan akikah dan korban bedanya jauh. Bedanya jauh. Pertama, akikah itu buat anak yang baru lahir dan disembelihnya hari ke-7. Al-gulamu murtahanun bi aqiqatih tuzbahu fil yaumis sabi wa tukhlaqu wa tusamma. Setiap anak yang lahir masih dalam rungguhan, gadehan kata kita. Dia mesti disembelihkan dulu akikah. Pada hari ke-7 nyembelihinnya dibarengi dengan potong rambut, dibarengi dengan kasih nama, 3 sekaligus tuh. Kemudian kalau nggak ada hari ke-7 pertama, ya hari ke-7 kedua ada. Ke-7 kedua belum ada juga, ke-7 ketiga dah. Ke-7 ketiga belum ada juga. Jangan tunggu kapan aja dah, yang penting sebelum balik. Sebelum dia balik. Kalau dia belum balik, ya sini Pi. Sebelum dia balik, artinya potongin akikah. Nah sekarang ceritanya udah balik. Nah sebetulnya korban. Korban itu orang yang udah balik ke atas. Dan kalau kita lihat korban itu, akikah itu yang belinya orang tuanya atau kakeknya. Kalau korban yang beli di sendiri, udah gede korban. Nah sekarang banyak pertanyaan. Bagaimana orang yang udah gede balik kemudian belum dibikinin akikah? Ya. Sebagian, tapi ulama tidak ittifaq. Sebagian ulama boleh bikinin aja akikah. Lalu ditanya, akikah duluan apa korban duluan? Ya. Ini bulan korban misalnya. Di bulan korban bikin korban. Di bulan lain bikin akikah. Sebab akikah atau korban, kalau korban hanya 4 hari dalam setahun. Boleh motong korban cuma 4 hari. Hari tanggal 10 bulan haji, 11, 12, 13. Selain itu udah nggak boleh. Kalau akikah kapan aja boleh. Mau sekarang, mau besok, mau sebelum subuh. Kalau korban motongnya sebelum subuh aja kagak sah. Sebab ada aturannya. Kalau akikah bebas motong.
Itu kan bedanya jauh. Kemudian dagingnya kan begitu juga ya, antara akikah dan korban. Akikah sunahnya dibagiin apa? Mateng, korban mentah. Lalu apa? Yang pokok kambing ya. Kalau bisa kambing, jangan korbanin sapi. Boleh nggak? Nah, sebagian ulama mengatakan ya boleh lah, tapi tidak ittifaq. Nabi jelasin selalu kambing ya. Lil gulami syatani mutakafaani lil jariyati satun. Kalau laki kambing 2, kalau perempuan 1. Termasuk kalau kurban kita ini memang Nabi yang jelaskan kambing untuk 1, apa tuh, sapi untuk 7, kerbau boleh 7 sampai 10 kata Nabi. Hah? Oh iya, onta saat 7 sampai 10. Nah sekarang karena Nabi mengatakan seperti begitu, jadi orang banyak yang korban sapi, onta. Menurut abdolnya kambing. Sapi 7, kambing seorang 1. Orang larinya kebanyakan maunya sapi. Tapi nggak ada alasan syar'i. Alasannya alasan akal-akalan aja. Emang apa sapi? Oh dagingnya banyakan. Tuh, itu kan akal nggak ada itu. Kenapa sapi? Sebab kalau kambing kolesterol. Ya, kalau ini nggak kolesterol. Nah, itu alasan-alasan yang tidak ada di dalam hukum. Alasan orang begitu umum ya udah dah. Ya. Tapi kalau bisa kambing dari sapi. Tapi emang orang ribet kali kalau kambing. Padahal kalau kambing utuh. Sebab penjelasan hadis Nabi, seseorang yang bikin kurban ketika bangun dari kuburnya itu ya, udah disiapkan kambingnya yang tanduknya dari emas, bulu kuku dari emas. Kalau dia potong sapi dapat palanya juga 1/7 gimana? Iya, tetapi maka dalam alasan yang logis abdulnya sapi. Adonnya kambing. Sebab kata Allah kepada Jibril, irkabu ala najaibihim fa innahu muqtadur rukuba fid dunya. Ayo orang ini dari kubur jangan jalan kaki ke sana. Ambil korbannya. Nah, jadi kalau di korban itu dijelasin ada tanduk, ada kuku, ada bulu. Nah, kan namanya utuh. Nah, kalau korban sapi tanduknya kemana nih? Palanya kemana? Tetapi oleh karena Nabi pernah bilang sapi 7 berarti orang ke situ ada dalilnya. Ya, jadi kalau misalnya akikah, kalau bisa jangan sapi. Ustaz, kalau akikah lebih jelasnya pas hari ke-7 dilahirkan. Iya, hari ke-7 dari kelahirannya. Biar tuh anak lahir hari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya Rebo. Itu sunahnya. Orang kalau yang nggak ketemu ya tadi dah cari yang sahnya aja gitu. Kok yang sahnya diomongin itu penting. Nah, itu termasuk kalau kita bikin tuh hari ke-7 nggak punya duit. 2 kali 7 nggak punya duit juga. Ada jangan ini lah. Kapan aja sah. Yang penting batasnya sebelum balik. Kan kapan aja sebelum balik. Masa dari setahun sampai 14 tahun kagak punya duit juga? Ya udah jangan potong dah. Korban perasaan dah. Gimana? Makanya saya masih cukupin waktu sebab kita makannya rupa sampai malam Senin. Saya kesian juga kayaknya masih kayak kita. Baik. Ntar kalau masa ada lagi. Masalah kurban atas nama keluarga itu gimana Ustaz? Boleh. Jadi yang motong, jadi sana ini yang jarang orang motong. Mesti gini, kita motong korban. Kalau bahasa Indonesia, saja aku potong korban ini untuk Ali dan keluarganya. Tapi jarang yang bawa. Untuk Ali bin Anuf udah aja. Bagusnya, bab Nabi mengajarkan Mim Muhammadin wa Ali Muhammad. Maksudnya kalau kita udah
berkorban satu nih di antara keluarga kita, ada bapak, ibu, anak 3, bapak doang yang bikin, yang lain tuh udah kagak dituntut harus bikin. Saya kena udah ada yang bikin satu. Makanya bagusnya dalam niatnya ya nawaitu an udhiyata apa li pulan bin pulan wa ahli gitu. Ikut ini. Jadi artinya bahwa apabila satu keluarga orang udah motong tuh keluarga yang lain kagak dituntut untuk motong lagi, nggak dituntut. Sebab kalau yang masih belum satu keluarga duitnya ada masih dituntut. Apa tuntutannya? Jangan deketin saya punya musola. Kata Allah, fasolli li rabbika wanhar. Ayo sholat dan berkorban. Bagi yang sekeluarga mampu. Potong satu, yang lain gak usah. Sekarang mampu. Sekeluarga yang mampu, saya mau potong kambing berapa ekor? 10. Buat siapa? Buat saya sendiri. Boleh. Tapi sepotong lagi 10 buat istri saya. Kan mestinya atuh. Nah, jadi korban ini dipertimbangkan atas dasar kemampuan, gitu, atas dasar kemampuan. Kalau misalnya ukuran mampu kayak apa, nah, itu yang saya bilang. Ada sekeluarga anaknya sekolah udah ada bayarannya, pembantu udah ada gajinya, buat makan udah nggak ada yang ini ada duit nih masih nggak kepake, istilahnya nggak kepake. Nah wajib dikorban, apalagi dia belum. Gitu. Itu ukuran mampu. Baik dah ya, nanti kalau sambil jalan ada yang mau nanya nggak apa-apa. Sekarang saya ingin mengemukakan kenapa sejarah kurban. Sejarah kurban. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayatnya saya lupa, kata Allah, wa idzi bitala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah selalu menguji kepada Nabi Ibrahim berbagai duduknya sila aja deh bagusannya. Iya, kakinya sakit. Oh. Iya. Bukan kalau melonjor ke arah guru kurang adab gitu, enggak apa-apa. Kalau lagi sakit mah, kalau agak sakit jangan. Iya. Udah melonjor lagi dah kalau sakit. Iya, ntar jadi malah sakit begitu. Iya. Ya, saya ingin menjadikan murid yang berkah. Murid kan gitu. Jadi jangan suka tersinggung ditegur, jangan. Iya. Jadi kata Allah, Ibrahim itu diuji dengan berbagai macam ujian. Ujian yang berat-berat. Ujian pertama apa? Khitan. Apa khitan? Sunat. Nabi Ibrahim disuruh sunat umurnya 80 tahun. Iya. Kalau ente sunat, waduh, bengkongnya diperintah, akhirnya dihitan Nabi Ibrahim pakai kampak, bil godum dalam hadis dikatakan, kampak kecil. Kampak biru sablon. Iya. Artinya apa? Nah bayangin aja umur 60 tahun kan tua udah. Ya kalau pakai pisau setengah-setengah nggak mempan. Itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, dihitan. Ya. Nah ujian yang kedua, ujian yang lain banyak. Antara lain ya misalnya cukur jenggot, potong kumis, kemudian istinja, potong rambut. Itu tuh perintah kepada Nabi Ibrahim itu semua. Yang kita lakukan itu perintah Nabi Ibrahim. Tapi itu ujian yang agak kecil, ya. Ujian yang berat, Nabi Ibrahim pernah ngajak bapaknya masuk Islam. Idz qala Ibrahimu li abihi adzar ya abati lima ta'budis syaitan. Ketika Bapak Ibrahim berkata, bapak kenapa sih bikin patung? Bapaknya Ibrahim itu kerjanya mahat patung. Kemudian akhirnya bapaknya marah. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, kamu gak suka ya kerjaan ayah? Ya, illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya.
Kalau nggak suka kabur aja dari rumah, jangan di rumah. Diusir bapaknya. Ibrahim sambil jalan berdoa, ya, sa'astaghfirulaka rabbi, saya mintain ampun engkau oleh Tuhan. Tapi Tuhan kagak ampunin, ya. Kemudian pelarian Ibrahim itu rupanya mencari Tuhan sesembahan mereka. Ibrahim bilang sama berhala mereka, itu makanan banyak tuh, kan disediain buat mereka emang kalau sembelih. Kok kagak makan? Nggak jawab lagi, hantam palanya pecah. Semua digituin. Ya, tinggal Tuhan yang paling gede di pojokan dibiarin sama Ibrahim. Tuh kampak dipakein tali, diiketin di leher, jadi gantung gitu. Ya, kata kita lelucon, oh bukan, ini iya kejeniusan pemikiran Ibrahim, ya, dan keberanian. Orang ketika melihat, waduh, Tuhannya dihancurin, ya. Al-Quran menjelaskan liman fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin. Siapa orang berani-beranian sampai Tuhan kita nih hancur kayak begini? Nah, rupanya karena ada yang lihat, dibilang fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Anak muda yang menghancurkannya, yang namanya Ibrahim. Fad'u bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Panggil sini biar orang pada saksiin rame-rame betul. Orang banyak begini Ibrahim dipanggil, datang dia, dipikir dia kagak salah. Bagaimana gak salah? Ini berhala dihancurin. Terus ketika ditanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah benar engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini Ibrahim? Dah, kok saya? Fas'aluhu kabiruhum in kanu yantikun. Tuh Tuhan yang gede tuh yang hancurin. Tuh. Lihat kampak ada di dia. Saya megang apaan katanya. Kemudian orang bilang, "Ya Ibrahim, maha ulaika yantikun." Ibrahim itu batu. Kagak bisa ngomong. Kagak bisa, apalagi mecahin pala dia, enggak bakalan dia bisa. Lah, kalau gitu engkau sadar dong. Emang batu, makanya saya pecahin palanya. Orang yang kagak bisa ngapa-ngapain, suruh makan kagak bisa. Kamu ngapa sembah kan? Fana kasu ala ru'usihim. Mereka tunduk kepala karena argumennya bener-bener kalah. Nah, Ibrahim tinggal balikin, enak banget. Nah, kamu sadar kalau itu batu, ngapa kamu sembah? Nah, sebab Ibrahim nggak jawabnya. Ya akhirnya ya karena penguasa. Kalau penguasa berbuat apa aja udah bener aja kayaknya, walaupun curang, ya walaupun kagak pakai pemilihan jadi wali kota anak gua, udah bener aja udah, ya kita nyari kerjaan susah aja nggak mati, iya, ya karena penguasa itu. Lalu kata mereka, fansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ayo bela berhala kamu. Akhirnya apa? Dihukum bakar. Tuh, ujian yang berat Ibrahim. Bakar. Ketika dia dibakar, dibikin ayunan untuk bandring. Apinya besar di sana supaya Ibrahim nggak ada yang berani deketin tuh api, supaya dibandring, tahu bandring dari jauh terus, baru blok jatuh ke api itu. Ya udah ramai sekali negara mereka ketika itu untuk bakar Ibrahim dengan dibuat naik dah Ibrahim, naik dia tenang bener, nggak ada sekalipun merasa salah. Inilah jiwa seorang pejuang. Duduk, ayo rame-rame, kagak bergerak, kagak bergerak sama sekali. Ibrahim bilang, kok kagak bergerak sih? Enak aja ngomongnya lagi, nggak bergerak. Ibrahim tengok, ada bapak saya tuh dorong, bapak saya jangan, pasti bergerak. Bapaknya pinggir, jalan tuh, saya juga yang ngajarin. Anak dia baru berayu, udah sedang tempatnya. Ibrahim lepas tangan, lepas masuk dia. Nah, pas lagi melayang-melayang di udara, datang malaikat Jibril. Kata, hei Ibrahim, perlu saya tolong? Saya tanggapin kau, jangan jatuh di api.
saya taruh di restoran Padang. Enak bener. Jawab Ibrahim, fa amma anta fala, fa amma minallah fan'am. Saya tidak butuh pertolongan engkau, saya butuh pertolongan Allah. Tuh, udah mepet begitu, masih nggak mau ditolongin. Dia karena yakinnya kepada Allah. Nah, karena Allah yang maha mendengar, langsung bilang sama api, ya wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei, kami kata Allah, hai api. Nah, dia yang punya api, Allah yang punya. Kuni bardan, dingin kamu. Kalau misalnya Allah cuman bilang sampai situ, ya naru kuni bardan, hei api dingin, mati juga di kedinginan. Ya, bukan kepanasan, kedinginan. Tapi di wasalaman ala Ibrahim dibilang, selamatin Ibrahim. Tuh, jadi Allah berkata tidak hanya sekedar dingin, waduh dingin benar. Ya. Ya masih mati kedinginan, mati juga. Tapi wasalaman, selamatin tuh Ibrahim. Nah, Ibrahim pas nampilnya sapi lah, orang bingung lah. Nah inilah ujian berat dilaksanakan oleh Ibrahim. Tapi setiap ujian yang berat pasti ditolong. Itu. Ujian yang lain, Nabi Ibrahim kawin sama Siti Hajar. Puluhan tahun tidak punya anak. Tapi Nabi Ibrahim bilang, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Saya kagak berhenti selama puluhan tahun saya berdoa. Mohon petunjuk. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah yang saya minta anak soleh. Terus hanya Allah jawab. Fabasyarnahu bighulamin halim. Udah, kami kasih kabar berita, Ibrahim, kamu nanti bakal dapat anak. Lewat malaikat Jibril ngasih tahu. Anak itu sabarnya luar biasa. Wah, gembira betul Nabi Ibrahim. Enggak lama kemudian mengandunglah Siti Hajar. Setelah mengandung, lahirlah anaknya yang namanya Ismail. Datang ujian berikutnya. Allah suruh bawa istrinya dan anaknya ke satu tempat yang dimana tempat itu tidak ada kehidupan, tidak ada pohon, tidak ada binatang, tidak ada buah-buahan, tidak ada air, udah nggak sama sekali. Itu perintah seperti itu langsung aja Hajar, ayo bawa anak kamu tuh bedong kalau kata gitu. Ya bedong tahu kan? Apa diapain tuh kalau sekarang? Dibungkus, dibedong kan? Ya kalau dulu tahu ada istilah baru. Ya, ya dibungkus rapi bawa, diajak kemana? Ke gurun pasir, ratusan kilo. Sampai di satu tempat, di situ ada pondasi Ka'bah. Belum jadi Ka'bah, masih pondasi yang dibangun sama malaikat Jibril. Nabi Ibrahim taruh itu anak di situ. Terus aja mau pulang. Lah istrinya apa? Bilang, ya Ibrahim, aina tadhab wa ila man takiluna. Hai Ibrahim, kamu mau kemana? Kamu serahkan siapa? Kami ini di sini. Dan kagak ada apa-apa. Ibrahim nggak jawab. Sampai 3 kali istrinya berkata. Kemudian yang keempat dia bertanya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Hai Ibrahim, apakah Tuhanmu, apakah Allah yang memerintahkan kamu begini? Nabi Ibrahim jawab, naam. Terus saya jalan. Lalu istrinya menjawab, la yudayyi'unallahu abada. Kami tidak akan disia-siakan oleh Allah selamanya kalau memang itu perintah Allah. Ini iman seorang istri ya solihah. Jawabnya nggak repot. Dia berjuang mati-matian dan Siti Hajar membesarkan Ismail. Negeri yang awalnya itu gersang, panas, tidak ada kehidupan, Allah tumbuhkan sumber kehidupan. Apaan? Air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Semua kehidupan asalnya air. Apa dia asalnya air? Allah tumbuhkan air. Pas dia
cari air di bukit Sofa dan Marwah, nggak ketemu. Pas dipulang tahu-tahu di celapakannya Ismail yang bayi itu udah basah tuh apanya, pasirnya basah. Kemudian si Istiajar korek-korek gitu. Apain kalau kita bilang? Coker. Ya makanya bahasanya yang enak apa ini? Dicoker. Ya itu bahasa kamu yang coker. Tapi yang bagus itu untuk dipakai. Digali. Hah? Iya, digali kan pakai penggalian. Ini kagak ke tangan. Ya dikorek-korek, ya. Keluar mata air. Dibilang zam. Zam itu artinya apa? Bendung. Zam. Kemudian akhirnya air zam-zam. Sampai sekarang. Nah, gara-gara Siti Hajar itu ramai itu kota. Tadi nggak ada banyak orang datang ke situ, ada air. Ya. Nah, kemudian Ibrahim itu sampai berlaku berapa belasan tahun, nggak nengok-nengok. Sekali waktu mau nengok, ya, Ismail. Ketika Ismail ada yang bilang berumur antara 13 sampai 17, 13 sampai 15 lah kira-kira. Balagu mahus saya. Nah, kemudian datang perintah Allah suruh sembelih itu anaknya. Kan Masya Allah. Tadinya kagak punya, udah minta, disuruh tinggal tempat yang jauh, dikerjain juga. Udah gede disuruh potong. Sekali waktu Nabi Ibrahim tidur di malam hari, mimpinya, ya Ibrahim ufi binazrik. Hei Ibrahim, tepati janjimu. Wah, saya janji apa? Rupanya dulu pada saat dia korban banyak, kambing 300, kambing 1000, sapi 300, onta 100. Orang bilang, ada yang bilang malaikat, Ibrahim kamu berani banget. Alah, ini semua punya Allah. Baru kambing, anak kalau saya punya disuruh potong, saya potong. Nah, di situ dia ngomong tuh. Kelebihan orang biasanya kalau disohorin emang lebih dah mungkin. Ya, termasuk Nabi Ibrahim. Nah, makanya ngomong begitu Allah anggap itu janji. Iya, itu sebabnya. Malam pertama mimpi. Aminallah, minasyaitan. Ini impian dari Allah apa dari setan? Kalau dari Allah, janji apa ya saya sama Allah? Kalau dari setan, kagak mungkin lah setan ganggu Nabi. Ya. Itu bahasa Arabnya berpikir rawwa, yatarawwa tarwiyatan. Berpikir. Jadi kita nih, karena Nabi Ibrahim berpikir, disunnahkan puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah. Malam apa besok nih? Rabu. Rabu ya? Bisa nggak? Selalu puasa apa kagak? Insya Allah ya. Dulu boleh nggak puasa, kalau udah ngaji puasa dan nih. Niatnya nawaitu sama godin sunatan min yaumi tarwiyah. Gua kagak bisa. Niatnya dalam hati, besok puasa tarwiyah. Kagak bisa, bangun ambil aja piring. Ya. Puasa tarwiyah, besok jadi. Ya. Bisa tuh apa gitu, bisa kan? Bisa. Iya. Bisa gampang aja. Ya gampang aja. Buat saya yang gampang-gampang ya. Iya, ya gampang aja. Masa makan kagak bisa? Bisa. Udah kayak gitu. Memang kalau di kebanyakan orang pada kagak mau puasa tarwiyah, kata mereka kagak ada hadisnya. Hadisnya ada tapi do'if. Buat kita, walaupun do'if pakai, walaupun do'if hadis itu Nabi juga yang ngomong. Cuma sanadnya ini ada yang diragukan, ya. Walau kana fihi hadisan do'ifan la yambagi ayyuhmala. Li'annal hadisad dha'ifa yusta'malu fi fadlil a'mal. Kalau kamu dengar ada hadis jangan hadis dhaif jangan diabaikan. Bapak hadis dhaif dipakai untuk amal-amal fadail. Ya, memang tidak dipakai buat tujuan. Ya, bahkan ada hadisnya dhaifnya mengatakan bahwa puasa hari tarwiyah
diampuni dosa setahun. Di hari tahu. Tahun setahun kan banyak dosanya pada. Iya, diampuni dosa setahun. Itu di hari tarwiyah tuh tadi. Tarwiyah. Kemudian tidur malam keduanya, baru dia ingat. Oh iya, saya pernah dulu ngorbanin anak saya. Waduh, tetap saya laksanakan. Oh, Ibrahim gitu laksanakan. Itu namanya Arafah. Maka dia tahu. Makanya puasanya namanya sunnah Arafah. Ada yang mengatakan puasa Arafah karena lagi wukuf di padang Arafah. Yang mana aja dah, yang penting Arafah. Nawaitu sama godin sunatan min yaumi Arafah. Sajaku puasa esok hari sunat Arafah. Biasa dah makan nasi bandeng sepotong. Iya. Pakai sal. Mandinya apa tuh kayak mandi? Baik. Mandinya mandi. Mandi nggak ada mandinya. Nggak ada ya? Kalau ente habis bertempur mandi wajib. Mandi wajib. Iya. Ampun. Sebetulnya mandi kagak ada, yang ada mandi wajib. Mandi sunnah ada, misalnya mandi Jumat, mandi mau pergi Jumat, mandi orang mati. Jadi makan aja, waktu mandi nggak enak, dingin banget. Makan aja udah. Nah, itu ada hadisnya. Nabi bilang, wa ahtasibu 'alallahi ayyaghfira sanataini. Sanatal bagi wa sanatal madiyah. Saya berharap orang yang puasa Arafah Allah akan mengampuni 2 tahun. Setahun sebelumnya, tahun sesudahnya. Tuh. Makanya puasa besok jangan kagak. Kemudian ya ini enggak saya habisin terus, tenaga saya habis buat cerita. Ya, sebab saya nggak tahu di mana paling lama setengah jam, paling lama 45 menit. Rapi dari itu suara saya habis dah. Kata Tuhan udah berhenti. Ya makanya nih saya masih ada sedikit. Pagi-pagi karena atas impinya itu dia bilang ya Hajar albisi waladaki bi ahsani siap. Hei Hajar. Nah, setelah dia datang ke Mekah ditengokin ada Ibrahim udah bisa kerja, udah gede. Dia bilang Hajar pakaikan anakmu dengan pakaian yang paling baik. Dipakaikan waktu itu putih dan dipakaikan minyak wangi. Makanya kalau bikin korban kambing sunahnya putih. Iya, sebab itu ikutan pakaiin kembang minyak wangi, itu ikutannya begitu. Ditanya, ila aina tadhhab biwaladik? Kemana kau mau ajak anakmu? Ila diafah. Mau nanamuan. Ya. Lalu Ibrahim ini ngambil tambang nih sama pisau. Istrinya lihat cuman kagak ngeh. Artinya apa lihat enggak ngeh? Lihat tapi nggak nanya. Jalan, mau kemana? Ke Mina, mau motong anaknya. Ya, nih Ismail girang betul mau diajak ke bapaknya kan udah lama baru ketemu lagi, girang betul aja. Ini satu hal yang perlu kita ingat bahwa setan selalu menggagalkan rencana apa saja untuk taat. Kita kalau mau ngapain aja setan itu udah lebih dulu menggoda, ya? Mau ngaji kayak mau sembahyang mau ngap. Nah termasuk Ibrahim tidak lepas. Ya? Setan udah bingung aja bagaimana supaya ini batal nih. Ya? Pertama datang sama Ibrahim berupa orang dia. Ibrahim kamu mau kemana? Mau ke sana? Mau ngapain? Mau ini itu? Aduh kan anak kamu udah lama baru ada. Sekarang udah gede, cakep betul, pintar betul. Masa kamu mau sembelih sih? Gitu. Udah digoda. Ibrahim cuma jawab, hadza min amri rabbi. Ini perintah Tuhanku. Perintah Tuhan di atas segalanya, nggak bisa. Kamu mau apa yang nggak bisa? Ini perintah Tuhan. Kalah iblis. Waduh, susah bener. Oh maklum dah dia nabi, kata iblis. Sekarang saya mau goda istrinya dan nih. Kalau istrinya kan perempuan biasanya lebih cepat, nih. Lebih cepat. Apa kalau ditakut-takutinnya lebih cepat. Ada telepon polisi bilang anak kamu lagi narkoba. Wah nangis buru-buru keluarin duit 5 juta keluar tuh pelor bininya lari. Takut ya. Saya pernah begitu. Anak saya tuh yang happy dibilang narkoba lagi di polisi. Ya, telepon ke saya. Ya, saya telepon dia. Dia lagi di mana? Di rumah.
Oh ya udah, ini orang ada di rumah. Lalu tuh polisi yang telepon saya bilang, Pak anak saya ada 3 laki, ada yang namanya Boim, ada yang namanya Toing, ada yang namanya Bahar. Saya bilang, ini yang mana nih, yang Toing? Oh gebukin sampai mampus dah. Saya bilang, nah Toing saya gak punya anak. Jadi tuh polisi bilang, wah kejebak dia. Habis sekarang dia nomor lagi. Iya. Iya, sudah gitu. Anak saya ada 3 nih. Yang mana nih? Yang Boim katanya. Nah saya kagak punya anak Boim. Anak saya ada Pak Levi, ya Irfan Riza, sama ini Denny Adhari. Ya? Nah, nggak ada nama Boeng, Toeng. Dia nyebutnya yang mana aja saya suruh matiin. Anak saya kagak punya. Dia kejebak sama saya. Anak bapak yang Toeng, yang Boem Pak. Wah yang Boem bangun nakal Pak. Gebukin aja udah Pak. Dia heran, udah saya tutup. Siti Hajar dibikin nih, Siti Hajar. Kata iblis, ya Hajar, hei Hajar, kau sebentar duduk tenang bener. Kamu nggak tahu ya kalau anakmu mau disembelih sama bapak. Hajar berkata, la takdzib alayya, jangan kamu bohonglah kepadaku. Mana ada ayah motong anaknya. Walah, kamu ngeh nggak ketika ayahnya pergi memegang tali sama pisau? Di situ baru ingat ya. Wah iya benar saya ingat. Emang dia bawa tambang sama pisau. Oh benar kali ya. Gitu. Kemudian ditanya, kenapa? Kok Ibrahim mau nyembelih anaknya? Setan bilang, saya sudah tanya tadi. Yad'umu anna rabbahu amarahu. Dibilang perintah Tuhannya kata dia. Siti Hajar dengar kena perintah Tuhan, langsung jawab, ana abdi li amrihi ruhi. Salamin sama anak saya Ismail. Kalau emang ini perintah Allah dia kagak mau, saya siap gantinya. Waduh. Setan mau goda apa lagi? Setan. Nah, makanya nih istri yang soleha kayak begitu. Ana afdi li amrihi ruhi. Saya siap jiwaku sebagai gantinya. Wah, geleng kepalanya setan. Nah, tinggal 1 terakhir Ismail nih pasti mau dan nih. Pertama anak masih remaja, keduanya dia malah yang mau disembelih. Dengan segera iblis mendatangi Ismail, berkata, Ismail, ila aina tadhab? Ila dia apa? Ma'a abi. Kemana kamu mau? Saya mau diajak bertamu sama ayah. Bukan, kamu dibohongin sama ayah kamu mau disembelih. Masa sih? Lihat tuh di tangan bapakmu. Dilihat bener, tambang ada pisau. Wah, kemudian emang kenapa? Saya kok nggak salah siapa mau disembelih? Nah, iblis bilang lagi, ya umu anna rabbu amarau, kata bapakmu tuh perintah Tuhan, Tuhannya. Ismail dengar perintah Tuhan, langsung jawab, sam'an wa ta'atan li amri rabbi. Siap saya melaksanakan perintah Tuhan. Waduh, anjing kecil, sisa juga. Bolak-balik dia lempar sampai 7 kali. Makanya itu namanya melontar di jamarat, itu sejarahnya. Nah, akhirnya jalan sampai ke Mina. Nah, Allah bilang pada surat As-Saffat ayat 102. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk pandur madza tara. Anakku, aku mimpi sungguh aku menyembelih kamu. Ismail tahu bapaknya nabi. Nabi itu kalau mimpi bukan setan, Tuhan. Wah, saya disuruh Tuhan. Nah, langsung dijawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Insyaallahu satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, laksanakan kalau perintah Allah. Saya siap. Inilah yang Allah janjiin, wa basyarnahu bi ghulamin halim. Nanti kamu akan diberikan anak yang sabar betul. Buktinya itu mau dipotong masih sempit. Kemudian falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika dua-duanya nerima, maka Ibrahim ditengkurapkan di atas batu. Bab motongnya enggak kayak motong kambing, tengkurap. Supaya Ibrahim tidak merasa kesian lihat anaknya.
Anaknya juga tidak lihat bapaknya itu. Walamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka pisau dikeluarkan, klek. Ya. Allah dulu ajak ngomong, pisau, jangan kamu makan, jangan kamu mempan lehernya. Nah, jadi kaget tuh, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim laqad saddaqtar ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin wa fadainahu bidzibhin adzim. Kemudian ketika pisau itu mau dilewatkan, Ismail berpesan dulu, Pak, sebentar, saya sebelum Bapak sembelih saya ada beberapa pesan yang mau saya sampaikan. Apaan? Pertama, periksa ikatan saya, jangan sampai kendor. Nanti karena sakitnya pisau saya berontak, pahala kita jadi kurang. Sampai kayak gitu. Dan yang kedua, pakaian saya ini nanti ya yang penuh darah jangan kasih lihat ibu. Nanti ibu melihat nangis, kurang lagi pahala kita. Dan yang ketiga, tolong anak-anak sebaya dengan saya jangan main ke rumah selama 1-2 hari ya, selama 1-2-3 minggu atau 1-2-3 bulan. Saya takut nanti emak atau ibu lihat orang diangkat saya. Yang terakhir, salam sama ibu, sabar aja, biarin saya melaksanakan perintah Allah. Ibu nanti saya tunggu di pintu surga. Wah, terus digorok. Nah, nggak mempan, kagak mempan. Ya orang Tuhan udah bilang begitu tadi. Nih, akhirnya Ismail angkat kepala seperti marah. Pak, kok seperti ini sih? Gitu. Bapaknya ditegur, marah, lempar aja tuh pisau. Pas dia lempar, menyentuh batu besar, belah tuh. Ya orang tajam betul tuh pisau. Nih, akhirnya diambil lagi. Kenapa? Batu yang besar kok tidak pecah, kok leher yang lunak kok enggak mempan. Dia bilang, anta tu'mar walakinallah lam yu'mar. Engkau suruh, Allah yang enggak suruh tuh. Pisau ngomong. Oh, ya Ibrahim itu. Akhirnya dipotong yang kedua kali, wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ambil korbannya Qabil dulu. Kambing yang besar dipotong, kemudian mengalirkan darah. Ya bukan darah Ismail, tapi darah kambing. Kemudian Allah panggil, malaikat, lihat tuh, saya punya nabi begitu taat kepadaku, saya punya anak. Malaikat ngelihat, sampai malaikat bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking heran. Ibrahim dengar, jawab, la ilaha illallah, huwallahu akbar. Ismail bangun, jawab lagi, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi takbir. Nah, itulah. Jadi apa yang ingin saya katakan kesimpulannya? Pertama, puasa tarwiyah. Udah saya ceritain sejarahnya dan saya kasih tahu pahalanya. Kedua, puasa Arafah. Udah saya ceritain juga tadi, coba dengar. Dan kemudian sejarah kurban kayak begitu. Untung kagak mempan. Kalau mempan, ya tiap tahun kita ngorbanin anak. Ya iya perintahnya kayak gitu. Sekarang bukan anak, kambing. Makanya duit banyak, waktu lahir kagak punya apa-apa, udah punya rumah. Kambing hatu, gak pelit banget, kalau enggak, Iya. Jadi yang lain kalau kemarin udah korban, ya udah syukur. Nah, ini udah pada korban kan? Korban perasaan. Besok korban lah. Korban. Ini ceritanya mau motong korbannya di mana nih? Besok. Ini jadi motong kagak? Insya Allah. Ada. Berapa? Saya gini biasanya. Kalau orang motong 1, ya saya diemin. 2, kalau 3 jangan lupa guru. Apalagi 4. Insya Allah panitia nggak lupa. Iya. Nanti suruh aja jawab yang bawain gitu. Iya. Begitu sebabnya apa? Ya memang saya katakan boleh diambil daging itu untuk guru, dan kemudian guru itu tempat bertanya. Kalau jangan nanya dong sampai iya, giliran punya daging dia lupa. Ya,
Nah, jadi nanti kira-kira begitu supaya berkah yang motong, berkah yang nerangin, berkah kita semua, dan setiap tahun insya Allah kita selalu ya itu cuma pulang syarat, namanya pulang syarat. Emang syaratnya apa? Ya, syaratnya jangan ucus mulu yang dibagi gitu. Iya. Lah ya kau jadi lu tambahan. Iya. Yang bawa ke sono banyak dah, di sini banyak itu ojak, anaknya Haji Tiri orangnya. Baik, ini kagak ngaji deh. Ada. Belum pulang ya. Pokoknya siapa aja dah. Nah, iya. Ingat terbawa ini ke Batu Sari, masih di Kembangan ya. Iya. Baik, sebelum saya tutup ya rasanya cukup kan ya, udah panjang udah ini. Jelas. Oh jelas makanya. Iya. Ya, kemudian kalau masih ada yang mau nanya silakan. Kalau masih, kalau udah ya udahlah. Satu lagi boleh. Kalau puasa di Idul Adha, terus apakah kita boleh makannya setelah sholat Idul Adha atau pagi-pagi sebelum sholat Idul Adha kita boleh makan? Bagaimana kalau Sunnah makannya pada saat puasa ya Idul Adhanya. lebarannya? Iya. Kenapa? Sebelum sholat Id atau sudah sholat Id? Sebelum Sarapan apa sarapan? Sarapannya. Iya. Kalau sholat Idul Fitri disunahkan sarapan dulu. Idul Fitri, Idul Adha minum aja, nggak sampai makan nasi. Ya. Tapi kalau lontong boleh. Iya, nggak apa-apa sarapan. Lontong 10 biji kan. Ya. Cuma kalau mau ngelihat ikuti sunnahnya, kalau kita perginya lewat jalan kanan ke musola, pulangnya lewat jalan kiri supaya muterin ke musola. Itu sunnah. Kalau uno tembok, ya udah. Saya jalan tuh juga pulang pergi nggak apa-apa. Ini kan kalau ya jadi disunahkan sarapan dulu kalau Idul Fitri, kamu puasanya lama sebulan. Kalau Idul Adha puasanya 2 hari. Ya. Kadang-kadang cuma 1 hari. Ya. Jadi cukup minum atau belum sarapan udah boleh sholat Idul Adha. Dan barangkali yang penting lagi ingat bahwa besok hari Jumat, lebarannya, itu teknisnya harus tepat. Kalau saya nih di sana mau motong 10 ekor ke 5 ekor rapinya bareng. Sebab satu sapi udah kita bagi orangnya. Minimal satu sapi itu 10 orang. Jadi kalau 4 sapi cari 40 orang. Di antara 10 orang ada yang satu jadi keamanan. 10 orang satu grup namanya. Keamanan. Apa? Jangan ada yang suka nyingkirin daging. Bilang tuh sama dia, kalau bijinya aja hilang, biji lu gantinya. Ya supaya aman. Ya. Kalau dengkulnya hilang, dengkul lu gantinya. Ini kadang-kadang pada main panggul-panggul aja. Akhirnya apa? Haram punya orang. Itu. Kena orang 10, nanti kan ayo giliran motong, potong bareng, potong satu. Nih grup A siapa bawa. Potong lagi grup B bawa ke sono. Ntar nyesetnya, ini 10 orang tentuin. Tukang nyesetnya 2 apa 4. Kemudian tukang nyeset juga yang mecah dagingnya siapa. Yang bikin palanya 1 atau 2 orang. Jangan sampai 2 kebanyakan. Bikin palanya 1. Nanti rapi, bareng rapi semua. Jangan geroyokin 1 rame atau udah rapi, baru 1 lagi. Ya kagak keburu, 1 orang juga keburu. Jadi begitu caranya. Kalau saya di sana sudah menentukan ba'da Jum'ah. Jadi enggak ribet kalau kita pagi-pagi sekali enggak boleh. Orang belum rapi Id, tungguin rapi Id dulu. Rapi Id itu kira-kira jam 8 kalau di sana saya. Nah, baru kita potong lagi sedang kotornya udah mau Jumat. Daging kagak keurusan kita mandi. Lebih bagus udah habis Jumat. Kalau misalnya orangnya kurang nih habis Jumat. Potong Jumat sama Sabtu. Kan masih boleh, tapi kalau bisa usahakan bareng hari itu. Orang kalau tidak ada orang diajak 10 orang, biar bukan tukang ngaji kalau kita ajak mau untuk kambing. Iya, apalagi kedengeran ada upahnya biji, ya, pada mau. Jadi jangan bapak, ini jangan diajak nih, ya susah. Cuma di satu sapi 10 orang, di dalam 10 orang dibagi.
yang motong kan sendiri itu dibagi, yang keamanan siapa, yang bakalnya set kulit siapa, yang nyuci kotoran tuh yang penting ya. Kalau saya nyuci kotoran pakai lori dibawa ke tempat jauh nyuci kotoran. Jadi ya ada lagi yang pecah-pecah tulang, ada yang kepala rapi terus. Kemudian kalau 7 orang, kalau mau pakai saran saya, pakai saran Bapak boleh aja, yang penting beres. Kalau saran saya kan 7 bikin 8. Satu sapi kan 7 tanding tuh kenanya. Bikin 8, Amelen udah ridho pada kita bikin 8. Yang satu buat siapa? Yang satu buat yang mecah-mecah tuh. Dari mana dapat daging? Itu dia. Ntar ada bungkusan bagi lagi dia. Ntar ada dengkul pecah-pecahan bagi lagi kan. Nah, jadi banyak dapatnya. Bikin 8. Nah, kemudian sekarang 1 2 3 4 8. Satunya ambil dulu. Bagi 3. Hatinya bagi 3, dagingnya bagi 3, semua bagi 3. Udah bagi 3, 1 2 3. Mana yang bikin? Nih sebagian, kantongin di plastik udah namanya. Misalnya Ahmad di plastik, masukin gitu. Orangnya ada, kakek tinggal ngambil doang. Tinggal 2 nih, campur aja jadi 1. Jadiin 1 apa? Pecah. Pecahnya berapa? Kalau saya di sana kerbau 70 bungkus. Pernah 100 bungkus. Lihat kebonya. Nah, ini yang 2 nih bikin 100 bungkus. Kita bikin 100 bungkus, 1 kebo, ini 1 sapi. Maka bikin kupon. Kira-kira berapa? Bikin 100 bungkus 100 kupon. Nah 100 kupon ini kita lihat kemana. Kalau bisa libatkan RT nih, PRT kamu nih 1 kupon. Jangan sampai panitia yang disalahin nanti. Gua kagak dapat. Oh udah sering RT. Itu jadi RT itu juga baik di rakyatnya, rakyatnya baik di RT-nya. Ada yang kagak kebagian juga ngomelin RT-nya. Gitu. Iya. Jadi kan supaya kita jangan sampai pusing panitia. Pada datang panitia mana kupon. Nah, kan repot. Jadi udah saya serahin sama RT. Nah, kemudian kita apa? Nih yang kerja tadi udah dapat nih dari yang sebungkus. Nih kasih kupon lagi atuh. Yang kerja, ya. Nah, ya udah rapi, beres. Adapun nanti ganjang gunjing tuh jangan didengerin. Kebanyakan ada orang dibagi kagak diterima kasihnya. Gua dibagi tulang mulu. Saya pernah di sana bilang, saya pakai speaker, siapa yang dapat tulang mulu pulangin di sini. Saya ganti. Satu nggak ada yang mulangin. Ya emang ada pulang ada daging. Tulangnya doang yang dibaca. Daging enggak? Daging kagak. Padahal ada dagingnya. Nah, jadi Dagingnya simpen dulu. Iya, enggak tahu dia ributnya begitu. Dibagi dikit mulu, tulang doang katanya. Tulang pulangin sini. Besok jangan bagi lagi yang begitu. Jadi takut nih. Iya. Ah, jadi ini sekedar pengalaman. Adapun nanti cara di lapangan mana yang terbaik, cara Bapak lebih baik pakai gitu. Yang penting jangan ampe motong jadi apa tuh celaan orang juga. Kan kita kesel ya. Udah kita potong, kita bagi, ada cerita aja yang begini. Gua kemarin tuh kebo bagian situ tuh apanya? Waduh, buntutnya kagak ada. Buntutnya gede bener dari itu kemana? Dibawa kemana? Jangan sampai terjadi kayak gitu. Yang udah niat-niat kepengen bola lari biji sama buntut udah stop. Haram. Lebih bagus minta. Mintanya juga nomor 1 om yang bikin. Repot dah pokoknya. Nah, kalau dulu sebelum ada penjelasan kayak gini pada berebut. Pada berbisik, iris sedikit ujung hatinya. Emang punya gua gitu bilang. Minta tuh orang banyak. Pokoknya sekarang jangan ada yang kayak gitu. Udah ngaji ngapain yang haram dikerjain. Taruh kagak ngaji denger speaker masa besok masih mau begitu juga. Jangan. Oke lagi. Biasanya di sini tukang-tukang potong tuh jam 12 baru kelar kan. Buat makan nasi, biasanya di sini makan nasi itu tukang-tukang yang ngurus-ngurusnya. Ambil lagi dari situ tuh gimana? Ya boleh. Itu masih sedekah waktu itu. Sedekah. Yang lain dari do aja, jangan ambil bawa pulang. Ambil buat makan. Kalau saya di sono ada orang yang korban kambing lagi. Emang di sini nggak ada kambing? Ada. Kalau ada kambing, kambingnya potong satu. Makan rame-rame sop. Itu jangan dicolek-colek. Kalau Oga mau itu, ya udah pala ke bawah aja satu. Pada sapi. Ya pokoknya boleh, hukumnya boleh. Ya buat dia semua yang
Iya buat makan yang kerja, termasuk panitia, termasuk tukang. Itu kan 40 orang itu kalau 4 sapi umpamanya kan 40 orang. Mungkin 1 kambing aja masih kurang. Ya ambil paha sapi 1 misalnya. Ya. Ntar yang lain biarin tulangnya. Wah kurang ajar. Cukup. Iya. Ini kan Idul Adha kan jatuhnya hari Jumat. Jumat. Nah, Ya. soalnya kalau panitia ini kan bukan yang berpengalaman meskipun setiap tahun bukan ahlinya lah makanya itu makan waktu banyak kalau itu pagi udah sholat Idul Adha ada yang mendapat katanya kalau itu kita ngerjain sampai Jumat itu kita boleh nggak ninggalin Jumat? Katanya boleh ninggalin Jumat. Menurut hadisnya boleh. Sekarang kalau hari Jumat ada Idul Fitri sama Jumat. Idul Adha kalau besok nih sama Jumat. Itu kalau kita ngerjain Idul Adha, kemudian kita tinggalin Jumat, walaupun kagak motong kebo, nggak motong sapi, boleh aja. Tetapi kalau dilihat sejarah, ini tempo dulu. Ini Nabi waktu itu yang namanya masjid di gunung. Kalau misalnya dari pagi dia pergi sholat Idul Adha, pulang jam 11 sampai rumah, mau Jumat nggak keburu, jadi boleh 1 aja. Dulu waktu saya kecil juga di sini di Kebon Jeruk masjid Manatu no Asurun, kemudian masjid di Sukabumi no Al Anwar, masjid di Kedoya Ukhuwah, cuma 1 masjid induk namanya, nggak ada masjid-masjid di tempat lain. Waktu itu masih bagus, wah ini jauh bener buat. Sekarang nih masjid, itu masjid, apalagi kagak Jumat gara-gara motong kebo. Saya takut nanti saya yang disalahin. Ini rupanya ustadznya yang nyuruh nih. Emang kalau dia datang ke saya mau tanya mana alasan kagak boleh? Boleh memang, cuma kayaknya kagak cakep namanya nempel. Kata aja kepengen banget doyan makan daging kebo, daging sapi, tapi kagak. Bagusnya mau diatur kayak apa kek, sholat tetap Jumat dilakukan. Andai kata kagak dilakukan, secara hukum boleh, cuma banyak yang kagak ngajinya kagak tahu. Karena yang kagak tahu paling bilang wah gara-gara kebo aja masjid nempel tuh. Emang sejarahnya dulu, makanya saya bilang sebaiknya udah aja kita lakukan supaya Jumatnya beres, korbannya beres. Jangan kita membuat hal yang boleh tapi kurang tepat zamannya, kurang tepat. Sama juga begini contohnya, puasa kalau dari sini Bapak ke Bandung boleh buka, itu ukuran jalan kaki. Tapi sekarang kita naik mobil Mercy Adom ke Bandung paling 2 jam, pakai AC tidur, kagak puasa. Artinya apa? Dalam hukum boleh, tetapi kalau dilakukan semua orang jelekin. Nah lu naik mobil ntaran bener, kan pokoknya jaraknya udah lebih emang. Nah sama juga Jumat, makanya carilah situasinya, kan situasi berbeda ya walaupun hukum itu tetap, tetapi bila kita laksanakan menjadi kurang bagus. Ya itulah contohnya dari sini mau ke Surabaya kan jauh banget emang, boleh kagak puasa, tapi dia naik mobil Mercy apa segala macam 3 jam nyampe ya, kagak puasa. Lakukanlah yang terbaik. Jadi di sini emang punya rencana kayak gitu. Jangan. Ya kalau ada yang nanya hukumnya boleh bilang. Cuma waktu itu masjidnya jauh-jauh, di masjid nempel. Lagi kita pergi ntaran 1/2 jam, nggak sampai 1/2 jam, dan nyampe ke masjid, kita pulang lagi. Ya saya sih sarankan kalau boleh, ya bab di masjid saya juga gitu juga sama. Pendapat yang kayak tadi itu sama. Cuma saya bilang jangan ya kita. Nanti ceritanya jelek bener. Tuh masjid semua gak ada Jumat tuh. Emang apa nonton kebo? Wah Allah. Ya. Cukup deh ya? Enggak, puas belum kira-kira? Puas. Oh iya. Ya, kalau kagak puas ya saya mau pulang udah. Bisa hidup. Kan giliran kita rubah aja malam Senin aja ya. Oh iya, gini. Saya kan tanya di sana. Giliran saya selama Covid doang. Covid juga lama sih saya pikir. Jadi kalau begitu
kita rubah sementara malam Senin aja dah, supaya saya enak nggak tuh buru-buru di sini ngaji mau nambah boleh apa kan enak aja. Ya, kemudian nanti kalau di sana, wah Ustadz ini kopi udah rapi, Ustadz kembali lagi Senin pertama, Senin ketiga, tinggal kita di sini dah. Saya di sini ada Senin 2. Apakah kita di sini ngaji Senin kalau mau malam Senin juga? Berarti Senin ketiga sama kedua keempat, ya kedua keempat. Wah nggak mau aturannya sebulan 4 kali jadi 2 kali. Nah, sekarang kalau misalnya ya kita nggak, ya udah 2 kalinya Senin kedua, Senin keempat, 2 kalinya lagi malam Rebo umpamanya, supaya ada, walah ntar lupa malam Rebo iya malam nanti. Ya kalau udah kembali malam Rebo seperti biasa gitu. Jadi sekarang kalau mau, tapi tetap nih besok pre ya. Rabu besok pre udah. Hah? Jadi maksudnya malam Senin aja. Iya. Jadi Rabu besok pre, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu sebetulnya masih ayam tasrik. Di tempat lain saya prein. Tetapi kalau di sini mau mulain malam Senin itu silahkan. Baru kalau malam Senin lagi kelamaan. Iya. Jadi kita sepakat aja nih. Ini kan malam Senin nih. Selasa, Rabu, pre dah tuh waktunya. Kami Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita mulai. Ya. Gua bisa dicatat sama dia nih tuh. Saya kagak tahu, kadang saya lupa ya. Nah, cukup ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.